Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 etika profesi. Pada hari ini kami akan menyampaikan materi mengenai topik yaitu peran perkembangan teknologi dalam era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Sebelum kita mulai masuk materi, ada baiknya agar doa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari pada hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, boleh next slide. Jadi sebelum kita mulai menyampaikan materi, kami akan memperkenalkan diri sendiri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Resefa Ramadhani. Nama saya Raihan Lukiano Faradi. Perkenalkan, nama saya Rizali Aryo Bimo Kurniawan. Boleh next slide. Berikut merupakan latar belakang dan permasalahan. Perkembangan teknologi dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan munculnya era industri 4.0, telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Era ini ditandai oleh integrasi teknologi digital, otomatisasi, kecerdasan buatan, dan konektivitas yang semakin tinggi antar perangkat. Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi sektor industri, tetapi juga membentuk pola perilaku dan gaya hidup masyarakat. Saat ini, kita juga menyaksikan perkembangan konsep masyarakat 5.0 yang menekankan integrasi teknologi untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Salah satu sektor yang paling terpengaruh oleh revolusi industri ini adalah industri manufaktur. Proses produksi yang semakin otomatis, pemanfaatan Internet of Things, dan penerapan kecerdasan buatan atau bisa disingkat AI telah meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan fleksibilitas produksi. Selain itu, konektivitas yang lebih baik antara perangkat dan antar sistem memungkinkan terbentuknya jaringan industri cerdas atau biasa disebut smart industry, di mana data yang dihasilkan oleh setiap langkah produksi dapat diintegrasikan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan prediksi. Perkembangan teknologi juga berdampak pada bidang layanan, komunikasi, dan pendidikan. Masyarakat modern semakin terhubung melalui platform digital, memfasilitasi pertukaran informasi, kolaborasi, dan interaksi sosial. Pendidikan pun mengalami transformasi dengan adopsi teknologi dalam proses pembelajaran, seperti pembelajaran jarak jauh, penggunaan platform e-learning, dan aplikasi pembelajaran berbasis kecerdasan buatan. Namun, dampak positif ini juga diimbangi dengan sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kekhawatiran terkait kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. Proses otomatisasi yang semakin canggih dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa tugas, sehingga
muncul pertanyaan tentang bagaimana masyarakat dapat bersiap menghadapi perubahan ini dan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa depan. Selain itu, aspek keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian utama. Dengan adanya pertukaran data yang luas dan integrasi sistem, perlindungan terhadap informasi pribadi menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam konteks inovasi masyarakat 5.0, teknologi diarahkan untuk memberikan solusi terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan. Konsep ini menekankan pada keseimbangan antara perkembangan teknologi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran perkembangan teknologi dalam era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 menjadi fokus utama untuk dicermati guna memahami dampaknya secara menyeluruh dalam aspek kehidupan manusia. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Kajian pustaka yang kami dapat ada dari beberapa artikel. Yang pertama adalah mendorong industri 4.0 dan society 4.0 dan society 5.0 di Indonesia, yang ditulis oleh Binus University, di mana dari isi artikel tersebut, revolusi industri 4.0 yang dipicu oleh disrupsi teknologi menjadi pangkal lahirnya konsep society 5.0 pada tahun 2011 yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Society 5.0 merupakan komunitas yang berada di tingkat industri 4.0 dan terfokus pada penggunaan teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial. Dalam konteks ini, hubungan antara kota cerdas dan Society 5.0 dijelaskan sebagai simbiosis mutualisme di mana kota cerdas membutuhkan tingkat masyarakat yang telah mencapai Society 5.0. Kemudian kajian pustaka yang kedua yaitu dari artikel yang ditulis oleh Nabilah Purba, Muhammad Yahya, dan Nurbaiti yang berjudul Revolusi Industri 4.0, Peran Teknologi dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis dan Implementasinya. Dari artikel ini dapat diambil dari artikel ini menjelaskan dalam 5 tahun terakhir Indonesia telah menyaksikan perkembangan pesat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di rumah tangga. Dengan peningkatan signifikan dalam kepemilikan telepon seluler, komputer, dan akses internet. Pemakaian digital terlihat dalam berbagai aspek keseharian di media dan film berbasis digital. Dalam konteks revolusi industri 4.0, digitalisasi manufaktur didorong oleh faktor seperti konektivitas, kecerdasan bisnis. Kemudian yang terakhir adalah artikel yang berjudul Kemajuan Teknologi Informasi pada Generasi Z di Era Society 5.0 bagi Sumber Daya Manusia, yang ditulis oleh Ida Bagus Suharta Adi Wiguna, Ketut Setia Dewi, dan Niketut Septarini. Isi dari artikel tersebut adalah perkembangan teknologi di era Society 5.0 tidak dapat dipungkiri membawa dampak yang cukup signifikan, terutama bagi SDM di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan seperti semakin meluasnya jenis lapangan kerja baru bagi masyarakat, mendorong produktivitas kinerja SDM, membantu mendorong kemajuan suatu negara, mempengaruhi kualitas SDM, dan meningkatkan minat belajar peserta didik. Kemudian, industri 4.0. Sebelumnya, industri
revolusi industri sendiri telah terjadi dalam 4 tahap, yaitu industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Pada industri 1.0 atau 1.0, yaitu pada awal mulanya pada abad 18, yaitu sekitar tahun 1784, di mana penemuan mesin uap pertama di dunia yang ditemukan oleh James Watt, yaitu alat penenun benang mekanik. Kemudian selanjutnya adalah revolusi industri 2.0 yang terjadi di awal abad ke-19 sampai abad ke-20, yang ditandai dengan munculnya listrik yang membuat hasil produksi jauh lebih murah daripada sebelumnya yang masih menggunakan teknologi uap. Kemudian pada selanjutnya, yaitu pada revolusi industri 3.0 ini terjadi pada sekitar abad 20, pada tangan abad 20, yaitu ketika teknologi komputer telah tercipta. Kemudian baru revolusi industri keempat atau industri 4.0 yang dengan singkatnya memungkinkan komunikasi dan keterhubungan antar komputer dalam industri, sehingga keputusan dapat dibuat tanpa campur tangan manusia. Pabrik pintar menjadi kenyataan berkat kombinasi sistem fisik cyber, Internet of Things atau IoT, dan Internet of System yang membentuk dasar industri 4.0. Kemudian selanjutnya adalah Society 5.0. Society 5.0 merupakan konsep yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang, terutama Perdana Menteri Shinzo Abe, yang merupakan langkah evolusi masyarakat untuk mengatasi tantangan sosial melalui integrasi teknologi. Dalam konsep ini, upaya dilakukan untuk menyelaraskan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, dan Big Data. Baik, materi berikutnya yang akan disampaikan adalah pembahasan. Jadi terdapat pengaruh perkembangan teknologi dalam era industri 4.0 dan society 5.0. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya perkembangan teknologi diantaranya adalah yang pertama, disruptive technology, yaitu inovasi teknologi secara radikal mengubah cara kerja industri, menggeser produk atau layanan yang sudah ada, dan menciptakan peluang baru. Yang kedua yaitu industri 4.0, di mana perkembangan teknologi seperti machine learning, deep learning, dan artificial intelligence atau AI menjadi elemen kunci dalam era industri 4.0. Berikutnya ada society 5.0, yaitu menekankan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Dan berikutnya ada dampak pada kota cerdas atau smart city, yaitu melakukan integrasi sistem informasi dalam berbagai aspek seperti transportasi, ekonomi, kesehatan, energi, dan layanan pendidikan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas hidup penduduk. Boleh next. Selain yang sudah disebutkan tadi, terdapat lagi dampak pada data science dan analisis data, di mana penggunaan data science, machine learning, dan analisis data menjadi kunci dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas, memahami perilaku pengguna, dan menciptakan solusi yang inovatif. Berikutnya ada peran praktisi dan peneliti, di mana sinergi antara industri, akademisi, dan pemerintah diperlukan untuk menghasilkan riset yang optimal dan aplikasi teknologi yang berguna bagi masyarakat dan industri. Dan yang berikutnya ada pada riset dan kolaborasi internasional.
di mana program-program akademis seperti Doctor of Computer Science atau dapat disingkat sebagai DCS di universitas seperti BINUS University menekankan pentingnya kolaborasi, riset, dan pengalaman internasional dalam mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi perubahan teknologi. Boleh next? Berikutnya adalah munculnya peluang bisnis di era revolusi industri 4.0, antara lain adalah fintech atau finance technology. Yang kedua, software as a service atau SaaS. Berikutnya adalah cloud hosting. Berikutnya digital marketing. Dan yang terakhir adalah on-demand service. Boleh next? Pada 5 tahun terakhir, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat sebagai TIK oleh rumah tangga di Indonesia menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler terus mengalami lonjakan dan peningkatan yang diketahui hingga pada tahun 2019 mencapai sekitar 63,53%. Pertumbuhan penggunaan telepon seluler ini diikuti pula oleh pertumbuhan kepemilikan komputer dan kepemilikan akses internet dalam rumah tangga yang mencapai angka hingga 18,78% untuk kepemilikan komputer dan 73,75% untuk kepemilikan akses internet dalam rumah tangga. Dilakukan penyebaran kuesioner oleh mahasiswa Universitas Mahasastra Denpasar sebagai persentase apakah perkembangan teknologi berpengaruh pada era industri. Berikut yang akan disajikan adalah hasil dari survei. Yang pertama, sekitar 92,5% dari keseluruhan responden tidak setuju bahwa perkembangan teknologi dapat menghambat kemajuan negara, namun 7,5% dari keseluruhan responden setuju dengan pernyataan ini. Karena sebagian besar responden berpikir bahwa perkembangan teknologi justru dapat membuka kesempatan untuk memajukan suatu negara, baik itu dari aspek ekonomi maupun aspek pendidikannya. Dapat dilihat pada grafik di kanan bahwa sekitar dari respondennya itu 92,5% tidak setuju akan adanya perkembangan teknologi dan 7,5% setuju. Boleh next. Berikutnya, pertanyaan data yang disajikan adalah sekitar 92,5% dari seluruh responden setuju bahwa perkembangan teknologi dapat meningkatkan kualitas SDM. Namun, sekitar 7,5% dari seluruh responden tidak setuju karena dengan pernyataan ini sebagian besar responden berpikir bahwa perkembangan teknologi dapat meningkatkan kualitas SDM melalui inovasi dan ide kreatif baru yang dapat melatih otak mereka untuk berpikir lebih efektif dan efisien. Dapat dilihat pada grafik di kanan bahwa sekitar 92,5% dari responden itu setuju akan perkembangan teknologi bahwa perkembangan teknologi dapat meningkatkan kualitas SDM, sementara sekitar 7,5% itu tidak setuju kan pernyataan itu. Boleh berikutnya. Data berikutnya yang disajikan adalah bahwa 92,5% dari keseluruhan responden setuju bahwa perkembangan teknologi mempengaruhi lapangan pekerjaan. Namun, 7,5% dari seluruh responden tidak setuju dengan pernyataan ini.
Karena sebagian besar responden berpikir bahwa dengan adanya teknologi yang maju akan mempengaruhi luas tidaknya suatu lapangan pekerjaan dengan muncul jenis pekerjaan yang baru. Dapat dilihat pada grafik di samping bahwa 92,5 responden setuju bahwa perkembangan teknologi mempengaruhi lapangan pekerjaan dan 7,5% dari seluruh responden itu tidak setuju dengan pernyataan itu. Berikutnya, data yang disajikan adalah mengenai perkembangan teknologi dapat mendorong produktivitas kinerja SDM, di mana 90% dari responden setuju dengan pernyataan itu, namun 10% dari seluruh responden tidak setuju dengan pernyataan itu, dikarenakan sebagian besar dari responden berpikir bahwa perkembangan teknologi dapat menentukan produktivitas kinerja SDM, dikarenakan hal itu bergantung pada masing-masing SDM dan sifatnya tidak absolut. Dapat dilihat pada grafik di samping bahwa 90% dari responden setuju bahwa perkembangan teknologi itu dapat mendorong produktivitas kinerja SDM, sementara 10% dari responden itu tidak setuju dengan pernyataan itu. Boleh berikutnya. Dan berikutnya adalah data terakhir yang disajikan pada penelitian ini, yaitu bahwa 65% dari keseluruhan responden tidak setuju bahwa perkembangan teknologi menurunkan minat belajar peserta didik. Namun, 35% dari seluruh responden setuju dengan pernyataan ini. Karena sebagian besar responden berpikir bahwa perkembangan teknologi tidak selalu menurunkan minat belajar peserta didik. Bahkan sebaliknya, peserta didik sebagian besar dapat meningkatkan minat belajar mereka dengan lebih menjelajah informasi melalui internet atau e-book yang disediakan oleh pihak instansi sekolah. Jadi dengan adanya fasilitas seperti internet, itu memudahkan bagi pelajar untuk mencari materi mengenai pelajaran yang mereka sedang belajar, sehingga minat belajarnya itu juga menaik. Dapat dilihat pada grafik di samping bahwa 65% dari responden itu tidak setuju bahwa perkembangan teknologi itu menurunkan minat belajar peserta didik. Sementara 35% responden itu setuju dengan pernyataan tersebut. Boleh next. Baik. Jadi materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Nisa. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan di kesimpulan. Jadi, perkembangan teknologi dalam era industri 4.0 dan arah revolusinya menuju masyarakat 5.0 itu membuka pintu menuju transformasi mendalam dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Seperti yang dijelaskan tadi materinya oleh teman-teman saya, mulai dari latar belakangnya hingga pembahasannya, baik integrasi teknologi digital, otomatisasi, kecerdasan buatan, dan konektivitas yang semakin tinggi telah mengubah paradigma industri, layanan, komunikasi, dan juga pendidikan. Kendati membawa dampak positif seperti peningkatan efisiensi operasional, inovasi produk, dan penguatan konektivitas global, kita juga dihadapkan pada sejumlah tantangan kompleks yang membutuhkan solusi yang bijaksana dan juga terencana. Lalu, salah satu dampak paling mencolok dari revolusi industri ini adalah transformasi dalam sektor pekerjaan. Otomatisasi yang semakin canggih dan penggunaan cerdasan buatan telah menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa tugas, memunculkan kekhawatiran tentang hilangnya pekerjaan tradisional dan perubahan landscape karir secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, sektor industri, dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pengembangan keterampilan baru,
pelatihan ulang pekerja, dan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Mungkin next juga. Dan selain itu, aspek keamanan data dan privasi menjadi isu yang semakin mendesak. Dengan pertukaran data yang meluas dan integrasi sistem yang kompleks, perlindungan informasi pribadi itu menjadi krusial. Pentingnya mengembangkan regulasi yang tepat dan teknologi keamanan yang canggih itu tidak dapat diabaikan, karena sebenarnya fungsinya untuk menjaga integritas data dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi yang ada saat ini. Mungkin bisa next. Dalam konteks masyarakat 5.0, pendekatan ini menekankan pentingnya mengarahkan perkembangan teknologi untuk mencapai keseimbangan antara inovasi teknologi dan kesejahteraan sosial. Masyarakat 4.0 mengajak manusia untuk tidak hanya menjadi konsumen teknologi juga, tetapi partisipan aktif dalam membentuk perkembangan teknologi untuk kebaikan bersama. Konsep ini juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan tantangan sosial dan lingkungan yang kompleks, termasuk isu seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan juga kesehatan masyarakat. Okay, next. Dalam upaya merangkul potensi positif teknologi, diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, sektor industri, sektor pendidikan, dan masyarakat. Regulasi yang bijaksana, inovatif berkelanjutan, dan literasi teknologi yang ditingkatkan menjadi kunci untuk memastikan bahwa transformasi teknologi itu benar-benar mengarah pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, sementara kita merangkul era teknologi yang terus berkembang, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah menuju masa depan yang terkoneksi ini diambil dengan pertimbangan menyeluruh dan memperhatikan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Baik, saya kembalikan kepada teman saya Rizaldi. Terima kasih kepada Nisa dan juga rekan-rekan yang telah membantu saya dalam presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada penonton atas perhatiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata atau salah informasi yang disampaikan dengan presentasi ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.